Pancasila itu bukan sumber hukum, kalau nggak salah. Karena Pancasila nyata, bisa diuraikan. Nah, sumber hukum adalah sesuatu yang harusnya intangible, yang abstrak. Bisa dijelaskan? Indonesia selalu mengklaim bahwa ada nilai tertinggi yang jadi acuan hukum positif kita itu. Disebut sebagai philosophical foundation itu. Kalau kita baca dari mana ide itu muncul? Muncul dari tradisi yang disebut positivisme. Dia nulis tentang Stephen Baum teori itu. Di dalam buku itu diterangkan bahwa sumber hukum terakhir dia mesti dalam kondisi fiktif. Jadi nggak boleh konkret. Sekarang Indonesia mengambil resiko dengan mengatakan Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi mengikuti teori Stephen Baum ini. Nah kalau kita konsisten, lo yang bikin teori itu bilang sumber hukum tertinggi itu nggak boleh dirumuskan. Dia harus abstrak supaya dia jadi shaping ideas aja tuh. Menjadi ide penuntun. Kalau idenya konkret, nanti orang bingung. Berarti nanti tafsirnya beda-beda tuh. Jadi biarkan sumber hukum itu abstrak. Sekarang kalau Pancasila disebut sebagai sumber hukum tertinggi, nah Pancasila itu konkret. Ada tanggal lahirnya, silanya ada 5. Jadi secara teoritis salah menyebut Pancasila itu sumber hukum. Apalagi sekarang disebut Pancasila ideologi negara. Di mana di dalam konstitusi kita disebut Pancasila ideologi negara? Dalam seluruh dokumen negara kita nggak ada. Yang ada Soekarno bilang Pancasila itu adalah falsafah negara, bukan ideologi. Pak Harto bahkan bilang Pancasila adalah asas tunggal, bukan ideologi. Tiba-tiba Jokowi bilang itu ideologi, konsekuensinya panjang. Di mana di dunia ini negara yang berideologi? Nggak ada. Yang ada loh fasisme itu ideologi. Yang berideologi sekarang tinggal Korea Utara, komunisme itu. Jadi nggak boleh disebut Pancasila itu ideologi negara. Dia boleh kita sebut kesepakatan bersama untuk menuntun Indonesia. Valen, siapapun yang memimpin, bawaannya itu akan terus diuji, terus dikaji, terus dikritisi. Nah, sementara yang sedang dibicarakan oleh Bang Rocky kan selalu akal sehat, akal sehat. Ini juga apakah menjadi bagian dari Bang Rocky juga akan membuat sesuatu, jurnal atau kajian ilmiah atau apa sehingga kegergetan kepada masyarakat kita yang tidak disebarkan oleh Gini, ya itu betul Bang Pak Rocky. Gue cuman ingin bongkar persembunyian feodalisme, persembunyian ketidakjujuran. Itu kegelisahan dari hati ya? It comes from my inner heart wholeheartedly. Tapi kan Bung Rocky selalu ngomong otak lu dipakai, jangan dungu. Baru kali nih gue denger Bung Rocky ngomongin tentang hati. Gini ya, ternyata Bung Rocky punya hati juga. Tepuk tangan dong. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan kan kayak nggak punya hati loh. Enggak dong. Oke. Buat apa bedain antara otak dan ada bedanya itu? pasti. Nggak ada. Di dalam teori kita bedain antara reason dan passion. Oke. Yes. Tetapi sebagai manusia etis ada istilah kolbu. Kolbu itu lebih tepat itu. Ada reasoning yang dihayati gitu. Atau ada perintah hati yang akhirnya harus diolah oleh otak dan otak terima perintah itu kan. Saya nggak perlu. Oke, tepuk tangan.